Halo, kembali lagi di ruang ngobrol. Biasanya Mas Bagas, sekarang saya yang tanya. Ini agak deg-degan sebenarnya. Biasanya saya ditanyain ya. Selalu santai. Oke, tadi kan di Mas Bagas sudah bertanya banyak tentang industri ya, industri. Nah kalau sekarang saya pengen fokus bahas ini aja. Oh ya, boleh. Ini komiknya. Sebenarnya sih pengennya bahas volume 3 setelah volume 3 keluar. Aduh. Tapi mumpung orangnya di sini ya udah sekalian aja. Nah, gini Mam. Saya lihat itu kan di Bumi Langit itu kan mereka diversifikasinya jelas ya. Jadi ada yang model-model kayak DC Marvel yang siapa? Patriot, terus ya. Si Buta itu, terus yang di webtoon juga ada. Nah, karena saya itu generasinya generasi komik Jepang. Jadi ketika ini hadir dengan gaya narasi, gaya gambar, gaya narasi dan model cetakan ala Jepang kayak gini, saya lebih mengapresiasi ini dibanding si Buta, terus Karena Mandala. Rasanya western banget ya. Saya juga suka komik western, cuman karena generasinya generasi Jepang, generasi Kung Fu Boy ya, sama Dragon Ball ya. Dragon Ball. Makanya ketika ini hadir tuh akhirnya kayak yang saya inginkan tuh tercapai, kayak Taste-nya lebih berasa. Aku pengen Bumi Langit punya komik yang mewakili generasi manga. Karena pasar gedenya sekarang di sana juga kan. Nah, dan ini komik pertama kan yang punya yang dengan model manga maksudnya. Saya kalau komik pertama aku ingat-ingat dulu, aku agak lupa. Sebelum-sebelumnya memang lebih populer komik-komik dengan gaya western sih. Gundala, si Buta, Patriot itu gayanya western banget. Yang kalau dibilang pertama aku nggak tahu. Ini dulu apa Virgo duluan ya? Kayaknya Virgo juga. Virgo itu webtoon. Virgo itu dengan gaya webtoon. Oh iya. Iya kan? Nek kalau komik. Oh iya, nek kalau komik. Sebenarnya Aquanus aja sih. Jepang cetak, mungkin ini yang pertama. Aquanus itu gimana ya? Aquanus ya Jepang juga. Sih ya. Cuman gimana ya? Dia itu kan berwarna tapi nggak berwarna. Ketika dicetak. Iya. Jadinya awalnya Facebook dulu berwarna, dicetak. Ya, jadi putih. aku agak out of touch sih. Nah, komik ini itu bagus banget secara cetakan ya, secara kualitas dan lain sebagainya. Aku suka banget. Cuman dijualnya di Tokped doang kan ya. Iya. Nah, terbatas. Makanya ini pas dulu beli itu senang banget karena akhirnya ada jawaban buat penggemar manga. Karena jujur aja teman-teman yang lebih banyak baca manga ketika baca si Buta itu lost. Oh, karena beda tes ya. Narasinya beda. Oh, narasinya. Jadi kayak kan banyak lompat-lompat gitu kan, lebih berfokus pada adegan aksi-aksi. Kalau ini kan banyak narasinya, banyak bisa bikin baper lah bahasanya. Oh, hal-hal yang emosional ya. Itu yang pengen saya tanyakan, itu memang apakah memang mandat dari Bumi Langit itu adalah untuk bikin komik dengan narasi yang seperti itu atau gimana? Oh, kalau pas aku masuk itu sebenarnya kayak Godam itu udah ada rancangannya. Ini kita mau bikin ini. Ketika aku bergabung ya aku diminta Mas Ervan jadi penulisnya biar lebih ngerapihin, dan itu sih saat itu kami dikasih kebebasan yang cukup besar untuk eksperimen. Untuk eksperimen. Nah, jadi kayak ini mumpung dikasih kebebasan, ayo kita bikin komik yang sebisa mungkin tidak dilupakan oleh orang yang baca. Pokoknya semaksimal mungkin, soalnya ini bikin komiknya ya dulu itu brainstormingnya juga panjang gitu, maksudnya kayak ngobrol tapi ini masukin nih, ini nggak bisa kok, kayak panjang gitu brainstormingnya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi legacy sih, maksudnya kayak komik yang ketika orang baca itu tidak lupa. Pokoknya dibikin seemosional mungkin. Karakter trope-nya kan juga ini ya, kayak Awang itu kan karakter trope-nya manusia. Dia tuh dibilang ganteng ya enggak, jelek juga enggak. Terus juga Godam itu malaikat karakter trope-nya. Dia tuh punya cakep, bagus, nggak ada jelek-jeleknya sama sekali. Awang kan kadang-kadang masih suka mangkal ya. Iya, sih. Ya gimana ya? Manusiawi. Karakternya emang orang Jawa gitu sih. Supir truk pula. Supir truk. Maksudnya kita akan berusaha membuat Awang itu manusia. Godam itu malaikat, Culika itu setan. Oh, berarti memang oke. Dan aku dulu pernah diceritain sama guru silatku, setan itu makin tinggi levelnya, fisiknya makin bagus. Pernah dengar juga. Pernah dengar juga. Nah, yang ele-ele itu ya setan level rendah. Makanya Culika ganteng banget. Makanya Culika ganteng banget karena dia levelnya tinggi. Tira, trope-nya adalah idealnya perempuan. Dia cantik, dia mandiri,
dia tidak berada di belakang Godam, dia berada di samping Godam. Oh iya. Jadi kayak ya kalau ada yang bilang perempuan laki-laki itu perempuan itu ada di belakang laki-laki, aku nggak sepakat. Itu yang pengen saya komentari. Gini, maksudku gini, di komik Bumi Langit biasanya kan itu fokus sentrisnya ke karakter utamanya. Buta itu ya buta banget. Nah di sini tuh beneran manga banget karena kita bisa dapat waifu. Maksudku Tira itu idaman loh, dari segi fisik ya, dari segi fisik cantik, terus kuat, strong woman. Mandiri. Itu kan trop heroin di komik shonen kan. Ya. Nah itu makanya kan yang tadi aku pengen tanya itu kan bagaimana ini disengaja jadi ala manga apa enggak? Tapi kok kayaknya enggak ya? Mungkin karena basically ya kan aku ya pembaca manga ya. Mas Ervan ya juga senang komik-komik Jepang, jadi kayak mungkin alam bawah sadar kali ya. Oh berarti aku salah berasumsi. Dengan apa-apa yang dulu pernah kita baca dan terkesan, ya terbawa akhirnya. Asumsiku salah sih berarti. Soalnya dengan terbitnya ini juga dengan format yang sama, aku mikirnya memang Bumi Langit emang bakal mendiversifikasi. Ada yang buat penggemar komik Amrek itu dikasih model-model gede berwarna. Itu kan juga ala-ala komik Cina kan gitu. Dengan yang pengen penggemar komik Jepang dikasih kayak gini. Soalnya gini, saya kan punya teman juga dari lintas generasi ya, bapak-bapak yang suka komik komik Gundala dulu. Mereka suka baca si Buta, mereka semangat beli itu. Tapi ketika dikasih ini ada yang suka, ada yang enggak. Pertama karena nggak berwarna. Iya, karena ya mungkin dulu komiknya berwarna semua. Kedua karena gambarnya manga banget. Ya. Gambarnya komik Jepang banget. Nah itu loh, maksudnya itu juga kan kemudian aku jadi berpikir bahwa emang Bumi Langit mendiversifikasi buat ini segmennya buat bapak-bapak, ini sebetulnya buat remaja dewasa. Nenek disertifikasi memang iya. Memang ada kayak misalnya aku direkrut karena dirasa ini bisa buat ngerengkuh pembaca yang adult. Oke. Nek Virgo CAC itu kan buat pembaca ya, remaja webtoon, cewek. Webtoon khususnya remaja cewek yang senang romance. Iya. Dan emang terasa banget sih, saya nggak cocok ya. Iya, Virgo sama Stri AC itu nggak cocok. Tesnya beda. Target pasar bukan. Kalau ini beneran suka banget. Aku suka segmen putih hitam ini karena ini hit home banget. Sebagai sebuah komik yang ala manga gitu loh. Jadi ya thanks banget sih udah Bumi Langit, terus kemudian yang nulis juga kamu. Aku beli karena kamu sih yang nulis. Gitu. Karena kita teman kan. Iya, thank you. Tapi bagus, jadi oke lah, semuanya checklist banget. Nah ini yang kemudian katanya kan mau trilogi ya. Ini trilogi. Beneran akan berarti nanti tamatnya di volume 3. Volume 3. Itu masih lama atau enggak ya? Kita mengusahakan akan terbit di waktu yang tepat karena kan pandemi itu mengubah segala rencana yang udah dibuat. Pandemi itu udah kayak aduh piye iki. Maksudnya kita tuh pengen, aku ya sebagai seorang kreator, aku tuh senang banget ketika lihat orang tuh puas baca apa yang aku buat. Aku tuh senang lihat orang-orang kayak senang lihat orang-orang bikin fan art, bikin fanfic apa segala macam, mengapresiasi Godam Putih Hitam. Itu aku senang banget. Makanya ketika tertahan karena pandemi itu kayak apa ya? Nek aku bekerja mungkin aku dibayar oleh perusahaan karena itu kewajiban dan hak ya. Tapi ada sesuatu yang aku butuhkan untuk menulis. Nek aku nulis nggak ada yang baca, buat apa? Rasanya kayak hampa itu loh. Ya meskipun ya aku nulis ya kayak itu habis itu dibayar. Cuman ketika tertahan karena situasi. Situasi kita nggak bisa nyalain siapa-siapa kan soalnya. Ya gimana kondisi kayak gini. Semua terdampak. Itu hampa banget rasanya. Volume 2 dulu kan juga pas pandemi. Dia kan terbit di Google Play dulu ya. Aku ingat dulu aku pernah bilang, aduh ini terbit cetak nggak? Maksudku aku tuh nggak bisa kalau nggak cetak. Aku ngerti perasaan itu. Dan makanya kan kita mencoba ya. Coba deh cetak Godam volume 2 pas lagi pandemi itu. Terasa penjualannya di bawah yang volume 1 karena nggak ada event. Ya, makanya ini sekalian kalau teman-teman yang nonton tuh ini rekomen banget sih beli. Karena dia trope-nya manga ya, buatku trope-nya manga shonen banget lah, ada ceweknya, ada bikin baper juga kan. Gambarnya juga gambar Mas Evan bagus banget. Narasi ceritanya juga bagus banget, cocok buat remaja adult sih kalau buatku. Remaja adult, remaja sampai adult. Kalau bapak-bapak
40 ke atas agak sulit kali ya. Agak sulit nyampainya. Itu sih. Nah, kemudian satu lagi sih pertanyaan yang banyak teman-teman tanyakan. Kan Mas Irfan tuh sempat upload dia nggak dimulai lagi ya. Nah, ini kekhawatirannya itu kan itu nanti volume, soalnya kan selain soal gambarnya bagus banget juga soal konsistensi gambar. Iya, betul. Nah, itu apakah kita pengen ngerti loh. Apakah nanti kita nggak perlu khawatir dengan volume 3 gitu. Sebagai seorang kreator yang terlibat, aku juga pasti pengennya yang maksimal. Nah, yang bisa aku katakan sekarang adalah teman-teman gak usah khawatir yang baca Godam Putih Hitam. Yang pasti kita akan berusaha menghadirkan yang terbaik. Apalagi karena gambar Mas Irfan kayaknya nggak ada yang sanggup buat bagus banget main buat menggantikan, kayak nggak bisa. Feelnya dapat sih, feelnya dapat sesuai dengan buatku sesuai dengan narasi ceritanya gitu. Ya pokoknya saat ini yang aku bisa bilang adalah teman-teman gak usah khawatir. Saat ini kita masih berjalan on track, tapi bukan track yang sebelumnya ya, maksudnya on track setelah pandemi. on track yang dibuat pas pandemi. Kita berjalan sesuai on track. Volume 3 kita usahakan akan tetap hadir semaksimal mungkin di waktu yang kami rasa terbaik. Nah, aku sih pengennya besok ya besok. Cuman karena aku pengennya juga besok. Karena nggak mungkin. Maksudku masih penasaran nih, ceritanya apa ya? Karena nggak mungkin. Ya, pokoknya sabar-sabar aja. Ya, aku juga pengen lihat ya hasilnya. Tapi setelah volume 3 ini nanti bakal ada proyek-proyek, maksudnya model putih hitam lain yang kayak Godam atau enggak? Kalau saya pribadi saya pengen baca lebih banyak Godam sih. Karena Gundala aku udah sering banyak baca. Godam aku jarang baca Godam. Yang dulu. Makanya ketika ngelihat interpretasi Godam baru dengan era modern tapi nggak meninggalkan nilai yang lama. Beda kayak Gundala yang di webtoon itu kan dia reinterpretasi kan. Kalau ini kan melanjutkan kan spiritnya. Jadi aku seneng karena sisinya dapat ya. Sisinya Awang loh, sisinya Awang itu ngawur. Sisinya Awang dapat. Terus badasnya Tira keren. Kerennya Godam ini kena juga. Itu makanya aku beneran pengen banget lebih banyak komik-komik Bumi Langit yang seperti ini yang menyasar kami ya. Saya dan mungkin banyak teman yang lain. Makanya kalau teman-teman yang belum baca, kita bisa belinya di Tokped Bumi Langit ya. Di Tokopedia official Bumi Langit. Mungkin itu aja sih yang soal Godam. Nah, sekarang kita ngomongin ini Si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua Hantu ini kan antologi ya? Antologi, betul. Antologi, karena ini ada tamamnya, kita ngomongin soal tamam sih. Siap. Soal tamamnya. Di antologi ini ceritanya tamam itu beda sendiri. Iya. Beda sendiri. Lebih ke komikal ya. Lebih ke komikal. Makanya kok saya pas baca tuh feelingnya lain. Feelingnya lain. Nah ini kok bisa gini? Maksudnya apa sih yang mendasari kamu bikin cerita dengan sadar kan? Bikin model kayak gini. Apa sih? Soal dia gimana? Jadi gini, ketika ditawari proyek Si Buta Putih Hitam itu, ya aku excited banget karena aku juga penggemar Si Buta. Aku senang banget Si Buta. Cuman ketika tahu siapa yang bakal terlibat tuh kayak aku agak tertekan karena semuanya seniorku semua yang menjadi penulisnya. Mas Kurnia, Mas Aji Prasetyo, Mas Oktober Rimbing, Mas Is, itu kan senior semua ya. Kayak aduh gimana nek aku mempertahankan ton seperti Si Buta yang kita kenal, yang ibadahnya menderita, dibantu orang segala macam, pertarungan yang mengiris hati dan semacamnya. Nek aku nyamain itu pasti levelku akan dibandingkan. Akan dibandingkan. Karena itu aku mencoba untuk eksperimen. Barda harus tetap dengan karakternya. Kita nggak bisa bikin Barda tiba-tiba ngawur, tiba-tiba dia bercanda-bercanda, nggak bisa. Bardanya tetap dengan karakternya, tapi aku coba environment-nya yang aku kulik. Nah, saat itu kan sebenarnya briefnya dari Mas Eki editornya adalah ini ceritanya ada di antara volume 2 dan volume 3. Volume 2 itu kan sekitaran Banten. Volume 3 itu Raja Mandala itu sekitar Jawa Barat. Karena ada di antara situ, aku pikir di mana daerah yang bisa bikin lucu. Aku pikir yang etnis, yang
paling sering yang identik dengan hal-hal yang melakukan kan Alex Betawi nih aku. Orang Nggak, Betawi. aku jujur mikir itu karena kamu kan orang Betawi ya. Jadi mungkin teman bikinnya dengan kesadaran itu. Antara Banten dan Jawa Barat kan lewat daerah Betawi ya, Omo London di luar Batavia. Di sini tempatnya. Yang bisa dikulik ya. Yang bisa dikulik. Badannya tetap dengan karakternya. Ya karakter lainnya yang dia yang ngawur-ngawur tuh yang lainnya. Jadi ketika baca orang akan merasa beda dan apa ya, mungkin jadi sesuatu yang memberikan kesan lain. Aku pengen memberikan kesan lain. Oke. Nah, itu. Oh, kalau kayak gitu alasannya sih works. Karena jujur aja yang lain bagus ya, tapi yang ganjel tuh kamu, yang ganjel ingatan loh. Karena beda sendiri di depan pula, di depan kan agak awal. Makanya, oke. Ya makanya, maksudnya nek Mas Aji yang tentang apa? Ini ya lingkungan, lingkungan. Mas Kurnia yang tentang hati sih Mas Kurnia. Kelas, perbedaan kelas. Nah aku mau yang ke arah mereka, ini pasti akan levelnya tuh beda. Ini aku harus belok ya. Harus belok yang biar ada kesan. Iya benar sih. Kayak gitu. Dan ya benar kalau kamu bilang seperti itu dengan alasan seperti itu, buat gue sebagai pembaca itu works karena aku jadi inget karena itu. Kalau mungkin kamu bikin action biasa, akhirnya kebanting sama Mas Is mah. Waduh, iya, makanya itu levelnya lain. Oke. Ya dan ini juga bagus sih. Ini dan katanya sih bakal mau dilanjut ya. Karena ini kan satu. Ya, nanti ada duanya. Tapi nanti kita semoga bisa dapat lihat ini. Oke. Ya itu mungkin itu dulu sih ulasan kita tentang 3 komik Bumi Langit dengan gaya manga. Semoga kedepannya ada lagi dan semoga Godamnya cepat terbit. Amin. Oke, siap. Satu lagi. Terima kasih teman-teman.